Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi siswa-siswi kelas 7 SMP MTS. Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika tentang perbandingan. Materi berikut adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum menyimak materi sebelumnya, silahkan untuk menyimak terlebih dahulu. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang jenis-jenis perbandingan. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan kemarin, ada dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah atau berkurang, maka variabel yang lain bertambah atau berkurang pula. Jadi saling senilai. Jika satu variabel menjadi besar, maka variabel lain juga menjadi besar. Contoh, perbandingan antara jumlah barang dengan jumlah harga. Jika jumlah barang semakin besar, maka jumlah harganya juga semakin besar. Sebaliknya, jika jumlah barang semakin kecil, maka jumlah harganya juga semakin kecil. Contoh lagi, perbandingan antara jumlah karyawan dengan upah kerja. Semakin banyak karyawannya, tentunya upah kerja juga semakin besar. Contoh lagi, perbandingan antara jarak tempuh kendaraan dengan konsumsi bahan bakar. Semakin jauh jarak tempuh kendaraan, maka konsumsi bahan bakarnya juga semakin banyak. Untuk perbandingan senilai dapat kita ilustrasikan dalam suatu tabel, di mana yang diperbandingkan adalah besaran 1 dan besaran 2. Pada tabel ini mula-mula besaran 1 misalkan A, kemudian menjadi B, dan besaran 2 semula P menjadi Q. Berdasarkan pengertian dari perbandingan senilai, dapat kita pahami bahwa jika A bertambah besar menjadi B, maka P-nya juga bertambah besar menjadi Q. Dan jika A bertambah kecil menjadi B, maka P juga bertambah kecil menjadi Q. Dapat kita rumuskan A per B sama dengan P per Q. Jadi perbandingannya sama atau senilai. Dengan rumus perkalian silang, dua persamaan pecahan dapat dituliskan A kali Q sama dengan B kali P. Ini rumusnya ini. Untuk contoh soal, sebuah mobil menempuh perjalanan sejauh 180 km menghabiskan bahan bakar 18 liter. Jika mobil tersebut menempuh sejauh 220 km, berapa liter bahan bakar yang dibutuhkan? Sebelum menjawab, bisa kita logika dulu soal ini. Mobil menempuh jarak 180 km menghabiskan 18 liter. Jika sejauh 220 km, tentunya bahan bakar yang dibutuhkan harusnya lebih banyak lagi karena jarak yang ditempuh semakin jauh. Maka soal ini dapat disimpulkan merupakan penerapan dari perbandingan senilai.
Untuk penyelesaian kita ilustrasikan terlebih dahulu supaya mudah dipahami. Kita buat tabel. Yang pertama jarak tempuh, kemudian yang kedua volume bahan bakar. Jarak tempuh satuannya kilometer, kemudian volume bahan bakar satuannya liter. Misalkan jarak yang ditempuh 180 habis 18 liter. Kemudian jarak tempuh menjadi 220, maka berapa liter bahan bakarnya kita simbolkan dengan X. X ini nanti kita cari. Berdasarkan pengertian tadi, soal ini adalah penerapan dari perbandingan senilai. Maka dapat kita hitung berdasarkan rumusnya. 180 per 220 sama dengan 18 per X. Karena sama-sama senilai. Dengan perkalian silang, kita peroleh X sama dengan 220 kali 18 dibagi 180. Ini boleh kalian hitung secara manual, maksudnya dikalikan terlebih dahulu kemudian dibagi. Tetapi akan lebih cepat apabila kita menyederhanakan terlebih dahulu. Misalkan ini nolnya coret dulu dibagi 10, kemudian 18 dicoret habis sehingga ketemunya 22. Dapat disimpulkan bahwa mobil tersebut membutuhkan bahan bakar sebanyak 22 liter untuk menempuh jarak 220 km. Artinya setiap 1 liter dapat menempuh jarak 10 km. Untuk penerapan perbandingan senilai, yang pertama pada permodelan. Perbandingan senilai banyak diterapkan di dunia desain dan konstruksi untuk memudahkan perancangan dan analisa seperti permodelan pesawat terbang, gedung, menara, dan sebagainya. Contoh, sebuah pesawat terbang berukuran panjang 15 meter dan lebar 8 meter. Akan dibuat model pesawat dengan panjang 20 cm. Berapakah lebar pesawat tersebut? Namanya model kan harus proporsional, artinya dari bentuk asli dan gambar itu mewakili suatu skala tertentu. Dapat kita selesaikan dengan terlebih dahulu misalkan kita menggambar, jadi panjang pesawat sekian, lebarnya sekian. Dengan ilustrasi tabel dapat kita misalkan yang diperbandingkan adalah pesawat dengan model pesawat. Yang sini panjang pesawat itu panjang sebenarnya, kemudian model ya panjang tidak sebenarnya. Supaya akurat dan lebih mudah menghitung, maka satuannya kita samakan terlebih dahulu. Kita jadikan semuanya dalam satuan cm. Jadi untuk 15 meter menjadi 1500 cm dan 8 meter menjadi 800 cm. 1 meter adalah 100 cm. Kita akan menghitung nilai lebar pada model. Kita misalkan dengan X. Dengan rumus perbandingan senilai dapat kita tuliskan panjang pesawat per lebar pesawat sama dengan panjang model per lebar model. Harusnya perbandingannya sama atau senilai. Kemudian kita terapkan angkanya. Untuk panjang 1200, lebar 800, panjang model 18, lebarnya berapa atau X-nya berapa. Dengan perkalian silang
atau penyederhanaan terlebih dahulu, dapat ditentukan nilai X adalah 12. Dalam hal ini 12 cm karena satuannya sudah kita samakan terlebih dahulu. Maka dapat disimpulkan lebar pesawat pada model sebesar 12 cm. Untuk penerapan yang berikutnya, perbandingan senilai pada peta ini untuk memudahkan pengukuran dan penggambaran. Kita kenal ada namanya skala. Skala itu merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dan ini termasuk perbandingan senilai. Contoh, pada sebuah peta yang berskala 1:1.500.000 digambarkan jarak kota A dan B adalah 6 cm. Jika Adi mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu yang dibutuhkan Adi untuk sampai ke kota B? Pada peta, skala ini menyatakan bahwa 1 cm pada ukuran atau jarak di peta itu sama saja 1.500.000 cm jarak sebenarnya. Jadi ini otomatis satuannya cm. 1 cm banding 1.500.000 cm. Dan ini kecepatannya adalah 60 km per jam. Jadi nanti dari senti kita jadikan kilometer. Ingat, 1 kilometer adalah 100.000 cm. Sehingga 1 cm adalah 1/100.000 km. Soal ini membutuhkan perhitungan yang kompleks, karena ini ada kecepatan dan ditanyakan waktu. Jadi ini contoh pada peta. Peta yang baik adalah peta yang harus ada skalanya. Contohnya ini peta Indonesia Raya ini. Skalanya 1:30 juta cm. Karena semakin kecil petanya, maka skalanya juga makin besar. Kembali ke contoh soal tadi, untuk menyelesaikan soal pada contoh, sebelumnya kita ilustrasikan dengan tabel supaya lebih mudah memahami. Diketahui skalanya 1:1.500.000, artinya jarak petanya 1 cm, maka jarak sebenarnya 1.500.000 cm. Jarak kota AB pada peta 6 cm, maka jarak sebenarnya akan kita cari. Jadi untuk menghitung waktu dengan diketahui kecepatan, terlebih dahulu kita cari jarak berdasarkan skala pada peta. Dengan rumus perbandingan senilai dapat kita tuliskan 1/6 sama dengan 1.500.000 per X. Dengan perkalian silang, kita kalikan silang, ketemunya X sama dengan 9 juta cm. Maka satuan dari cm kita jadikan kilometer, dari 9 juta cm menjadi 90 kilo. Ini baru ketemu jarak. Kemudian kita ingat terlebih dahulu hubungan atau rumus antara jarak, waktu, dan kecepatan. Di mana kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Di soal sudah diketahui kecepatannya 60 km per jam, kemudian jaraknya tadi kita cari ketemunya 90 km, maka kita bisa menentukan waktunya.
Dengan rumus ini ketemu waktu sama dengan 90 dibagi 60, ketemunya 1,5. Dan satuannya adalah jam. Sehingga waktu yang dibutuhkan Adi untuk perjalanan dari kota A ke kota B adalah 1,5 jam atau 1 jam lebih 30 menit. Demikian pertemuan pada kesempatan ini, mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang mempelajari tentang perbandingan berbalik nilai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.